geram dengan kasus korupsi yang terjadi di program makan bergizi gratis atau MBG. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyerukan agar para koruptor di program prioritas pemerintah itu dijatuhi hukuman mati. Tidak hanya merugikan negara triliunan rupiah, tindak pidana tersangka Dadan Hindayana CS juga dianggap sudah keterlaluan dan memenuhi keadaan tertentu. Publik dibuat geram dengan terungkapnya praktik korupsi program makan bergizi gratis. Saking krusialnya program pemenuhan gizi anak-anak itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan hukuman mati sangat layak dipertimbangkan bagi para koruptor yang terbukti bersalah. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru telah menggeser pidana mati dari hukuman pokok menjadi pidana khusus dengan syarat ketat, Mahfud memastikan celah hukum pidana mati tetap bisa diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, hukuman mati dapat dipertimbangkan apabila korupsi dilakukan dalam kondisi tertentu yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap masyarakat dan negara. Mahfud menganggap tindakan Dadan Hindayana CS sudah memenuhi unsur tersebut. Bisa enggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di Undang-Undang Hukum Pidana kita. Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Menurut KUHP yang sekarang, hukuman mati itu bukan hukuman pokok, tapi hukuman khusus dengan pertimbangan khusus, dan itu tadi. Tapi kan belum ada koruptor kelas kakap yang triliunan itu yang dihukum mati, tidak ada. Kalau narkoba udah banyak yang dihukum mati, pembunuhan berencana banyak, pengkhianatan terhadap negara banyak, tapi koruptor belum. Mestinya dalam skala tertentu, kalau sudah jebut T atau ratusan miliar merugikan negara gitu, di atas 100 miliar, jangan hukuman maksimalnya, jangan hanya hukuman seumur hidup, tapi di atas itu dengan pertimbangan khusus, hukuman mati bisa. Mahfud mendesak aparat penegak hukum tidak main-main dan berhenti hanya pada pucuk pimpinannya saja. Mantan Menko Polhukam itu mencium adanya proses menyimpang yang sudah berlangsung lama di dalam tubuh Badan Gizi Nasional. Ia meyakini ada aktor-aktor lain yang ikut bermain di balik program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Untuk korupsi menurut saya, yaitu hukum mati. Sekarang pada takut. Kadangkala sudah terlanjur nangkap orang loh ini, begitu tangkap, oh kok orangnya ini, di belakangnya ini, nggak jadi. Macet, padahal sudah tersangka. Ya, sudah tersangka. Ini tersangka udah dipanggil sih, ya udah. Inilah draft tersangkanya udah beredar di mana-mana meskipun kemudian dibantah. Tapi ada permainan politik kan, itu jangan, itu menyangkut ini. Bagi Mahfud sangat tidak masuk akal jika praktek pelancung sebesar ini bisa berjalan mulus dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi. Ia meminta penyidik bergerak progresif untuk membongkar sistem yang rusak di internal Badan Gizi Nasional. Ketegasan hukum dalam kasus ini bisa menjadi efek jera yang nyata, sebab korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa yang terus berulang. Tim Liputan Metro TV. Lalu mungkinkah penegak hukum melakukan terobosan menjerat para koruptor MBG dengan hukuman maksimal pidana mati? Kita membahasnya bersama mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Serta anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nur Rohman. Mas Nur Rohman, apa kabar? Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, Kang Asep, KUHP yang baru, hukuman mati kan memang bukan hukuman pokok, tapi dengan pertimbangan khusus. Sampai saat ini koruptor kelas kakap belum ada, ini berbeda dengan kasus narkoba yang sudah ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Kang Asep, apakah ini memungkinkan mengingat masyarakat sudah geram dengan atas apa yang terjadi dalam program MBG di era Dadan CS? Ya, hukuman mati harusnya memang dilakukan terhadap kejahatan serius. Cuman sayang, hukuman mati itu mati hukumnya. Sekali lagi, ya, mati hukumnya. Saya buka.
Hukuman mati di KUHP ada di pasal 10 dulu. Tipikor ada di pasal 2 dengan segala kemungkinan keadaan tertentu. Keadaan bahaya, keadaan krisis moneter, pengulangan, ya, itu diatur. Cuman sayang, ternyata kita punya KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 23, ya, dan Undang-Undang Penyelesaian 1 2026. Di situ disebutin di pasal 64, ya, ada jenis hukuman mati, hukuman khusus. Disebutin hukuman khusus itu di pasal 67, yaitu narkotika, ya, sekali lagi teroris, HAM, dan korupsi. Cuman sayang, ternyata ada yang dari dulu di pasal 2 dan pasal 3 di Tipikor, kemudian sekarang ada di pasal 603 dan 604. Hingga oleh pasal 622 KUHP baru itu, ya, sekali lagi, 622 KUHP baru itu, ya, itulah penyampingan dari pasal 2 dan pasal 3. Artinya bahwa pengertian hukuman mati yang dulu di pasal 2 ada di 603. Cuman sayang di 603 ini yang harusnya disebut 67 ada hukuman mati, tidak ada hukuman mati. Padahal ketidakkonsistenan di negara Konoha ini kan akan menganut hukuman mati sebagai hukuman khusus, sebagai hukuman alternatif, tapi tidak disebutin juga tindak pidana korupsi. Cuman ketika mengatur korupsi di 603 tidak seperti pasal 2 ayat 1 yang dulu di Tipikor, ya. Nah, sekarang undang-undangnya baru KUHP ini kan, ajas legalitas, ajas nullum delictum. Jadi seharusnya koruptor itu ada ancaman matinya. Cuman sayang di KUHP baru, sekali saya sebutkan berkali-kali ya, 603 itu tidak seperti pasal 2. Padahal di pasal 67-nya diatur itu ya hukuman khusus, hukuman mati terhadap koruptor, terhadap narkotika, teroris, HAM. Yang lain ada tapi korupsi nggak ada, cuman seumur hidup. Saya juga tidak tahu nih penyusunan KUHP ini apa punya bermaksud supaya koruptor tidak dihukum mati, ya, karena mungkin banyak tuh koruptornya, ya. Bahkan mungkin juga salah satu penyusunnya dulu pernah disangkakan kan. Nah, ini yang jadi menarik. Jadi kalau keinginan Pak Mahfud itu cuman, ya, sekali lagi tataran retorika. Ya, jadi tidak mungkin karena hukum positifnya hakim tidak bisa menjatuhkan mati kalau nggak ada undang-undangnya. Karena hukuman koruptor sekarang yang ada yang dulu pasal 2 di Tipikor sekarang 603 tidak dianut keadaan tertentu dan ancamannya juga disebutin seumur hidup. Keadaan tertentu tidak ada karena jelas di pasal 6 dan 22 itu acuannya pasal 2 itu 603, ya. 604 mengutip kepada pasal 3. Jadi sekarang keinginan rakyat Indonesia untuk menghukum mati tadi telah mati hukumnya oleh pembuat undang-undang. Berarti penyebutan kata negara dalam keadaan krisis, kemudian kerugian yang sangat besar sekali, dan kemudian juga dampak yang ditimbulkan terhadap program prioritas nasional, ini artinya tidak bisa memenuhi syarat sebagai pidana alternatif terakhir yang bersifat bersyarat kalau yang disebutkan dalam KUHP itu, Kang Asep. Ya, dulu tadi atur di pasal 2, istilahnya keadaan tertentu. Tadi disebutkan dalam tahan bahaya, keadaan krisis moneter, dia residip. Itu boleh hakim menjatuhkan itu. Misalkan kemarin ada bencana, ada koruptor, diambil, atau sedang krisis moneter, tiba-tiba dia ngerampok di BGN, tuh kan. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, kan pasal 2 ini oleh pasal 622 KUHP baru loh, ya, tahun 1 tahun 2003 dan 1 2006 penyelesaiannya sudah disebutkan, ya. Sekarang ada di 603. 603 itu tidak menganut seperti tadi, Mas Iqbal. Terus saya jadi pertanyaan, tidak disebut hukuman mati, nggak ada. Walaupun di 67-nya disebutin ada hukuman mati, keadaan tertentunya itu malah nggak ada, karena acuannya itu menggunakan pengacuannya, kalimatnya jadi sebutnya di KUHP baru itu pengacuan pasal 2 itu sekarang 603. Nah, yang tadi yang dulu pasal 2 yang dulu itu bisa dihukum mati, sekarang oleh pembuat undang-undang yang katanya jago-jago KUHP pidana ternyata tidak dimuat, ya. Jadi tidak bisa, itu aturannya. Jadi hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman mati gitu kan. Tapi kecuali kalau hakimnya kreatif gitu kan, matiin aja. Malah saya tidak, kalau MBG tidak dimatiin saja, di MBJ kan kalau saya. Tapi kan persoalannya sekarang ada hukumannya nggak diatur, ya. Hukum mati diatur ada sebagai khusus dan alternatif, tapi pasal 603-nya yang dulu pasal 2, ya, tidak mengatur mati dan keadaan itu tidak ada. Jadi coba ini atau penyeludupan hukum atau kesengajaan supaya koruptor tidak dihukum mati. Sebuah retorika, ya, Kang Asep, ya. Kalau dari Komisi Kejaksaan sendiri, Mas Nur Rohman, apakah memungkinkan penerapan pidana mati ini layak dijatuhkan kepada para koruptor MBG? Bukankah ini seperti yang disebutkan, ya, unsur kerugian negara triliunan rupiah dan menyangkut hajat hidup orang banyak, ini dirasa cukup untuk memenuhi syarat tersebut, Mas Nur Rohman? Ya, kalau kami melihatnya pernyataan Prof. Mahfud tentang hukuman mati bagi tersangka kasus MBG itu lebih tepat dipahami sebagai sebuah pesan moral dan politik hukum
pesan itu ingin menegaskan bahwa korupsi terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat, terutama anak-anak dan kelompok yang membutuhkan, merupakan kejahatan yang sangat-sangat serius, sehingga pelakunya pantas dihukum seberat-beratnya. Tentunya dari perspektif hukum tadi sudah dipaparkan sebelumnya, namun peluang hukuman mati memang debatable, tetapi penerapannya harus memenuhi syarat tentunya yang ditentukan oleh undang-undang dan keputusan oleh proses peradilan yang adil. Menurut dilihat dari histori di kejaksaan, di penuntutan, itu sebenarnya pernah ada terdakwa kasus korupsi, contohnya Beni Cokro dan Heru Hidayat dalam kasus Asabri, keduanya itu dituntut dengan hukuman mati, meskipun hakim hanya menjatuhkan hukuman seumur hidup. Oke, nah itu artinya kan jauh berbeda dengan tuntutan hakim dan mungkin juga tuntutan sebagian besar publik. Kang Asep, sepertinya sekarang kan publik sudah lelah ya. Kasus korupsi ujung-ujungnya dihukum ringan. Nah, efek jera itu seperti tidak berjalan, makanya korupsi itu tetap subur. Sepertinya pejabat tidak takut karena hukumannya juga ringan, lalu ada remisi dan lain-lain. Nah, benarkah saat ini sudah saatnya penegak hukum tegas memberikan hukuman setimpal hingga pidana mati? Saya setuju sekali lagi kan, saya kan memulai mati itu dari dulu kan. Cuman masalah sekarang kan hukum pidana itu nggak ada hukum kalau nggak ada hukumnya gitu kan, tidak boleh dihukum kalau nggak ada hukumnya. Yakin semua masyarakat menghendaki mati terlepas mereka yang anti hukuman mati kan. Nah tapi masalahnya sekarang kan harus berdasarkan KUHP. Di KUHP tadi saya katakan berulang-ulang itu tidak ada diatur. Maka saya bilang inilah yang memang mengerikan, katanya KUHP produk Indonesia, karya agung. Ternyata untuk koruptor yang disebutin pasal 67 tindak ya hukumannya khusus katanya untuk korupsi, untuk teroris, tapi nggak ada. Padahal rakyat udah gemas. Maka saya bilang saya curiga kenapa nggak dicantumkan, ya nggak dipindahin pasal 2 tadi keadaan tertentu. Nah, makanya saya bilang hakim tidak akan mungkin menjatuhkan itu karena nggak ada aturannya. Nah sekarang bagaimana? Ya tinggal berani ke hakim-hakim ya yang ya progresif gitu kan, artinya berarti merumuskan ya. Cuman masalahnya nanti pasti di Mahkamah Agung akan dibatalkan kan. Kita belajar dari kasus Sambo, kasus yang lain-lain, matinya kan diturun-turunin karena salah penerapan hukum, apalagi kasus korupsi gitu kan. Jelas sekali lagi ini publik supaya tahu, dibuka lah itu pasal 64, 67, saya kasih tahu ya jelasnya KUHP yang baru, pasal 622 ya, itu kan ajas hukum terbaru menyampingkan yang lama. Artinya tipikor yang disebut dengan jelas 662 itu kan korupsi itu adanya di tipikor, bisa berulang-ulang kali ya, pasal 2 itu yang mengatur keadaan tertentu. Sekarang itu nggak ada, adanya 603. 603 itu hanya seumur hidup. Jadi hakim tidak bisa menjatuhkan mati. Padahal di 67 disebutin itu hukuman khusus tadi korupsi. Kenapa tidak dicantumkan hukuman matinya di 603 gitu? Maka tanya nih publik pendengar ya dari Metro pada pembuat undang-undang, kenapa mati tidak dicantumkan? Sekarang tuh Pak Mahfud cerita tadi menggunakan undang-undang lama ya, undang-undang tipikor pasal 2 ya, penjelasannya ayat 2 itu jelas sekali. Tapi sekarang di undang KUHP yang baru berlaku 2026 tadi Januari ternyata tidak memuat, tidak ada kritisi berkali-kali, cuma diam semua. Sekarang saya pikir betul pendapat Pak Mahfud bagus, biar dibuka semua bahwa KUHP baru ternyata koruptor di pasal 603 4 lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini ya, Kang Asep ya. Mas Nur Rahman, ini menjadi sorotan nasional, desakan publik sangat kuat sekali, tokoh-tokoh juga, karena ini kan program andalan pemerintah, bahkan janji kampanye yang harus direalisasikan untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat. Anda melihat bagaimana pola pengusutan penyidikan kasus ini sejauh ini, Mas Nur Rahman? Ya, sejauh ini memang kasus tahapannya itu masih baru-baru ya, baru hitungan hari atau bulan gitu kan, masih prosesnya masih panjang gitu kan. Tapi kalau kaitannya dengan tadi pesan dari Pak Mahfud kaitannya dengan hukuman mati, kita menangkapnya adalah ini bagian politik hukum. Artinya apa? Argumentasinya adalah program MBG merupakan program strategis nasional yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Kemudian negara sedang menghadapi ada indikasi keterbatasan fiskal dan melakukan efisiensi anggaran. Kemudian korupsi terhadap dana yang ditujukan untuk rakyat banyak memiliki dampak yang sangat luas. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan hukuman paling berat. Tentunya dalam hal ini kita mendorong JPU dapat mempertimbangkan tuntutan hukuman mati, karena program ini tentunya akan berkelanjutan sehingga para pengelola
MBG ini bisa lebih hati-hati dan cermat. Pesannya demikian. Mas Nur Rahman, sebenarnya menyakitkan ya sebenarnya kalau sampai dengar publik ini kan kalau kita flashback ada pernyataan dari Dadan. Dua hal yang dapat menjadi ancaman bagi program MBG adalah kasus keracunan makanan dan potensi korupsi. Namun ia menjawab katanya dapat dikendalikan dengan pengawasan yang ketat. Ternyata justru dia menjadi salah satu yang menikmati korupsi MBG itu sendiri meskipun masih dalam penyidikan ya. Nah, menurut Anda apakah penting penyidikan ini dijalankan secara transparan mengingat dampaknya yang besar dan harus seperti apa nanti transparansi itu dijamin bebas intervensi? Ya, tentunya transparansi itu udah bagian dan sudah jadi prosedur ya supaya di Kejaksaan itu sendiri, dan di Komisi Kejaksaan juga sudah membentuk tim untuk melakukan pengawasan penanganan perkara tersebut. Di antaranya saya termasuk dari bagian tim tersebut. Oke. Apalagi kan kalau kita lihat ada pernyataan dari Pak Mahfud juga yang menarik, kok bisa berlangsung sekian lama begitu untuk program prioritas nasional. Bagaimana Anda melihat itu, Mas Nur Rahman? Ya, sesuatu yang baru tentunya ada melakukan resistensi dan kejaksaan tentunya mengungkap kasus ini biar ada perbaikan. Oke. Baik. Terima kasih Kang Asep, Mas Nur Rahman sudah bergabung dengan Prime Time dan sudah kawal bersama pengusutan kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.